warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbi ajmain, amma ba'du. Anak-anak Bapak yang berbahagia, semoga kalian semua di sana sehat walafiat. Allah berikan keberkahan yang benar-benar kalian bisa melaksanakan suatu kegiatan yang kalian sukai di rumah sana. Pada pelajaran kali ini Bapak memberikan pelajaran kalian pelajaran ketiga dari berjudul Cita-citaku menjadi anak yang soleh. Cita-citaku menjadi anak yang soleh, di sini ada jalan menuju anak yang soleh. Jika kita ingin menjadi anak yang soleh, maka Bapak akan memberikan jalan-jalannya terhadap apapun yang menjadi anak yang soleh. Yang pertama, sudah barang tentu kita harus menjadi orang yang jujur. Di saat kita jujur, insya Allah Allah akan selalu sayang kepada kita. Bagaimana Allah mau sayang kepada kita kalau kita tidak jujur? Karena kejujuran itu selalu berdampingan kepada kebaikan. Oleh karena itu diawali dengan jujur dulu. Segala perbuatan, tingkah laku, ucapan harus dibarengi dengan kejujuran. Karena tanpa kejujuran tidak ada yang namanya kebaikan. Setelah kita melaksanakan sifat kejujuran ini, maka kita harus melewati yang namanya sifat hormat dan patuh. Sifat hormat dan patuh ini harus kita turunkan kepada dua kategori, yaitu kepada orang tua dan kepada guru. Sudah barang tentu kita harus, sebagai anak, kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Karena orang tua kita, ibu kita yang sudah mengandung kurang lebih 9 bulan, merawat kita, mendidik kita, mengasuh kita, pastilah kita harus benar-benar menghormati dan patuh terhadap orang tua kita. Dan juga kepada guru. Kenapa kita harus hormat dan patuh kepada guru? Karena di saat sekolah, guru itu menjadi pengganti orang tua. Guru yang memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dari yang namanya kita tidak bisa menghitung, bisa menghitung. Dari yang namanya kita tidak mengerti huruf, bisa mengerti huruf. Dari yang namanya kita tidak bisa mengerti apapun, kita bisa mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh guru kita. Sudah sepatutnya kita sebagai murid harus bisa menghormati dan patuh terhadap guru kita. Dan juga di saat kita sudah menghormati dan patuh terhadap orang tua dan guru, kita sebagai murid, maka kita harus bisa menghargai. Karena kenapa? Sifat menghargai itu sifat yang selalu disenangi oleh orang. Karena setiap orang pasti menginginkan penghargaan yang terbaik terhadap orang-orang yang lainnya. Sifat menghargai terhadap orang lain adalah bercondong kepada 3 bagian, yaitu pendapat, keyakinan, dan pendirian. Kita bisa menghargai pendapat orang lain. Pendapat orang lain. Misal, kalian sedang berkelompok, mengerjakan tugas berkelompok. Yang satu berpendapat A, yang satunya lagi berpendapat B, yang satunya lagi bisa berpendapat C. Oleh karena itu, sebagai pemimpin kelompok di antara kalian, itu harus bisa benar-benar merangkum pendapat-pendapat mereka, menghargai pendapat-pendapat mereka,
Jangan kita saling mencela, jangan kita saling menyalahkan. Yang benar adalah kita rangkum pendapat-pendapat mereka, kita hargai pendapat-pendapat mereka. Misal, pendapatnya si A kalau di rumah, oh aku mah kalau di rumah sering bantuin orang tua, udah bantuin orang tua aja. Yang si B, oh aku mah kalau di rumah ya nyapu, ngepel, bersihin kamar mandi, ngerapin tempat tidur. Si C berpendapat, aku mah di rumah cukup baca Quran aja dan mendoakan kedua orang tuaku. Semua itu jawabannya baik, tapi berbeda pendapat. Oleh karena itu, sang pemimpin kelompok harus bisa menggabungkan, harus bisa menghargai pendapat-pendapat mereka, dan bisa digabungkan nanti oleh guru kalian, bapak guru, ibu guru yang sedang menilai bagaimana pendapat-pendapat yang semestinya kita harus laksanakan. Dan keyakinan, kenapa keyakinan ini harus kita hargai? Contoh, misalkan si Budi orang beragama Islam. Nah, si Evan beragama Kristen. Kebetulan si Budi dengan si Evan satu sekolahan, tapi berbeda agama. Oleh karena itu, di saat mereka berbeda agama, di saat kalian, misalkan ada salah satu dari kalian yang berbeda agama, maka hargailah keyakinan mereka. Evan meyakini agamanya, maka hargailah keyakinan yang Evan yakini terhadap dan si Budi juga bisa menghargai si Evan. Evan bisa menghargai Budi yang beragama Islam, yang meyakini semua yang ada di dalam agama Islam. Jadi saling sama-sama menghargai, tidak saling sama-sama menyalahi. Semua itu sudah ada aturannya. Kita, keyakinan kita, mau siapapun di dalam agama Islam, tidak untuk memaksakan, untuk mengajak benar-benar menyembah agama Allah. Di agama Islam itu silahkan, mau menyembah Allah, hayu kita ajak. Kalau tidak mau menyembah Allah, silahkan, mereka berpendapat keyakinan masing-masing. Jangan kita paksakan untuk pendapat kita sendiri. Maka hargailah keyakinan mereka yang mereka yakini. Dan yang terakhir ialah pendirian. Pendirian ini harus kita hargai. Ada seseorang yang berpendirian, dia harus melaksanakan suatu kegiatan yang dimana dia bisa memajukan diri dia sendiri. Setiap pendirian orang tuh berbeda-beda. Oleh karena itu, pendirian seseorang kita harus hargai. Ya, harus benar-benar meyakini diri sendiri. Ya, di saat kita mengerjakan soal, di saat kita mengerjakan suatu tugas atau ujian, kita harus pendirian. Kita harus yakini diri kita sendiri. Jangan kita bersandar kepada orang, mau nyontek atau mau kasih tahu. Yakinlah kepada diri sendiri. Nah, di saat keyakinan kita ada pada diri kita, dan kita juga meyakini pendirian orang lain juga ada pada diri orang lain, maka kita harus saling menghargai pendirian orang lain dan pendirian kita. Jangan kita menyepelekan atau meremehkan pendirian kita sendiri. Kita harus banggakan diri kita sendiri. Oh, aku bisa. Oh, dia juga bisa. Jadi jangan sampai kita tuh saling sama-sama merendahkan. Sifat merendahkan itu buang jauh-jauh. Harus saling sama-sama menghargai kita. Dari rangkuman ini semuanya, kita harus benar-benar mempunyai sifat hormat dan patuh
Di saat kita mempunyai sifat hormat dan patuh, kita insya Allah akan mempunyai sifat menghargai terhadap orang lain. Ya. Di saat kita hormat dan patuh kepada orang tua, maka itu akan menjadi pelajaran kita terhadap orang lain. Di saat kita hormat dan patuh kepada guru, maka itu juga kita akan menjadi pelajaran buat orang lain juga. Pelajaran kita untuk ke yang lain juga. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Di saat manusia itu mati, maka semua terputuslah amal ibadahnya illa min salasin, kecuali 3 perkara. Ini kalian juga harus melaksanakan 3 perkara ini. 3 perkara ini adalah meliputi semuanya, dari yang namanya kejujuran, hormat dan patuh, dan menghargai. 3 perkara itu sodakotin jariyatin. Kita harus bersodakoh. Sodako itu bukan hanya berbentuk materi, tapi kita senyum terhadap teman kita, kita senyum terhadap guru kita senyum terhadap orang tua kita, itu juga akan menjadi sodakoh. Dan juga yang kedua ialah au ilmin yang tapa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ialah di saat kalian sudah mendengarkan dan menjelaskan penjelasan dari seorang guru, sudah mendapati ilmu dari seorang guru, maka kalian harus mengamalkannya. Kata guru harus bisa menghargai, harus bisa menghormati, harus bisa jujur. Berarti kita harus mengamalkan kejujuran, menghargai, dan hormat dan patuh itu. Harus bisa mengamalkannya. Tidak hanya kalian hanya mendengar dan memperhatikan pembicaraan seorang guru, akan tapi kalian harus bisa benar-benar mengamalkannya, supaya itu menjadi pahala buat di akhirat nanti kelak. Dan yang ketiga ialah au waladan salihah yad'ulah. Anak yang soleh, ya, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Anak yang soleh itu adalah meliputi kepada orang tua dan guru, ya. Kalian harus saling mendoakan kedua orang tua kalian, mendoakan guru kalian, supaya apa? Keberkahan selalu datang kepada kalian. Kalau kalian sudah mendapati keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah ilmu yang kalian dapati itu akan bermanfaat dunia dan akhirat. Di halaman 27 kalian harus mengisi pertanyaan-pertanyaan. Kalau nggak salah ada 8 pertanyaan di situ harus kalian isi. Mudah-mudahan kalian bisa dalam mengisinya. Sekian penjelasan dari Bapak, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.